Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 27 Juni 2024. Hari ini kita mau bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang kita renungkan, yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 29. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri pengajarannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudari-saudara, kalau biasa orang yang lagi pacaran, mereka akan pergi ke pantai. Dan biasanya di pantai mereka akan mengenang perjalanan pacaran mereka sambil diiringi sebuah nyanyian yang mengatakan, di Kuta Bali ku genggam erat tangan. Kalau saya ketika di pantai, yang saya ingat adalah saya dulu bersama dengan papa dan adik saya, kita bermain rumah-rumahan. Bikin rumah-rumahan dari pasir. Kita bikin di pinggir pantai. Wih, asik-asik, pakai cetakan-cetakan. Kita bikin rumah yang bagus dan indah. Namun, nggak lama kemudian ketika datang gelombang ombak, gelombang ombak pertama menyapu rumah pasir yang kami buat. Mulai rumah itu hancur. Kembali diterjang ombak lagi, hancur sampai habis dan tidak berbekas. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh bernas. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah. Pertama, Yesus menyebut orang yang bijaksana. Siapa sih itu orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu, di atas dasar wadas yang kokoh dan kuat. Yang kedua adalah orang yang disebut Yesus sebagai orang yang tidak bijaksana atau orang yang bodoh, yang diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Keduanya mengalami hal yang sama loh keduanya. Yang pertama adalah akan diterpa oleh angin, akan datang banjir, dan akan datang yang namanya hujan. Namun hasil akhirnya berbeda sekali. Yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas dasar yang kuat, datang rupa-rupa tantangan-tantangan macam itu, bangunannya
rumahnya tetap kokoh dan kuat karena dibangun di atas dasar batu. Sementara yang tidak bijaksana atau yang dikatakan bodoh, ketika datang tantangan-tantangan rupa-rupa macam-macam hal yang tadi disebutkan, banjir, hujan, angin melanda, rumah itu hancur dan roboh, hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan ingin mengajak kita, dan firman itu menegaskan begini, yang bijaksana adalah mereka yang mendengarkan firman dan bertekun melakukannya. Sementara yang tidak bijaksana atau yang bodoh, mereka yang hanya mendengar saja tapi berpangku tangan, tidak melakukan apa yang telah didengarnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di dalam akhir firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa setelah Yesus mengakhiri pengajarannya, takjublah orang banyak karena Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Apa sih bedanya antara ajaran Yesus dengan ajaran para ahli Taurat? Kan sama-sama baik. Ajaran ahli Taurat juga baik, ajaran Yesus pun baik. Yang membedakan adalah para ahli Taurat hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Mereka hanya omong doang. Sementara Yesus mengajarkan sekaligus melakukannya, sekaligus menunaikannya dalam hidup. Itulah yang membedakan ajaran Yesus dengan ajaran para ahli Taurat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yesus menyampaikan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan diselamatkan. Siapa yang akan diselamatkan? Mereka yang bertekun mendengar sabda dan melaksanakannya dalam hidup. Sudahkah kita buat itu dalam hidup kita? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.